selamat berjumpa kembali dengan saya Miss Di di kelas seni budaya. Yau, 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 yau. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dan juga ceria. Hari ini saya akan mengeluarkan sebuah segmen baru dan saya akan bercerita mengenai biografi atau bercerita mengenai tokoh-tokoh, baik tokoh seni maupun tokoh-tokoh yang ada di dunia. Semoga hal ini bisa menjadi sebuah inputan ilmu pengetahuan baru untuk kita semua ya teman-teman. Baiklah, untuk tokoh yang pertama saya akan mengangkat seorang seniman yang sangat-sangat terkenal dan sangat dikagumi oleh masyarakat bahkan sampai saat ini. Karya-karyanya pun sangat-sangat banyak menyebar di seluruh pulau Jawa, khususnya pulau-pulau besar. Kalau teman-teman nggak percaya, ke karya yang terkenal dari beliau. Yang pertama, Monumen Proklamasi Indonesia, Jalasveva Jayamake. Beliau ini terkenal sebagai seniman pembuat patung GWK. Nah, sampai detik ini apakah kalian sudah tahu siapakah beliau? Betul sekali, beliau adalah I Nyoman Nuarta. Teman-teman, kita akan bahas mengenai tokoh I Nyoman Nuarta. Pembahasan pertama tentang I Nyoman Nuarta yaitu profil. Saya akan mengajak kalian semua dan kita semua untuk mengetahui siapakah beliau ini. I Nyoman Nuarta lahir pada tanggal 14 November 1951 dan beliau itu ternyata adalah anak keenam dari 9 bersaudara. Wah, banyak ya. Dan beliau lahir dari pasangan yang bernama Wirja Mirjana dan Samudra. Beliau besar dan tumbuh dalam didikan pamannya, yaitu Ketut Dharma Susila. Nah, kebetulan sekali pamannya itu adalah guru seni rupa, teman-teman. Dan itu pula yang akhirnya membuat I Nyoman Nuarta merasa tertarik ke dalam dunia seni. Pendidikan yang diambil oleh beliau adalah Fakultas Seni Rupa ITB. Jadi ini ada kisah menarik teman-teman. Pada awalnya beliau itu mengambil jurusan seni rupa. Itu sudah berjalan selama 2 tahun. Lalu tiba-tiba beliau merasa ada sesuatu yang membuat beliau lebih tertarik, yaitu seni patung. Dan kebetulan sekali dalam fakultas tersebut ada jurusan seni patung. Akhirnya beliau membulatkan tekad untuk pindah jurusan dari seni rupa yang sudah dijalankan selama 2 tahun. Beliau pindah ke jurusan seni patung. Ternyata jurusan seni patung ini malah memotivasi beliau untuk membuat karya-karya yang luar biasa, teman-teman. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke karya yang terkenal dari beliau. Yang pertama, kalian sudah tahu sendiri, tadi saya sudah bahas. Beliau ini terkenal sebagai seniman pembuat patung GWK. Lalu karya-karya lainnya adalah Monumen Proklamasi Indonesia, adanya di Jakarta, teman-teman. Lalu ada Monumen Jalasveva Jayamake di Surabaya. Berbicara tentang penghargaan, beliau ini ternyata sempat meraih penghargaan dari lomba pembuatan patung proklamator di tahun 1979. Dan hal ini dilakukan ketika beliau masih kuliah loh, teman-teman. Wow, amazing ya. Lalu pada tahun 2009 beliau juga sempat mendapatkan penghargaan Jasa Adi Utama. Bahkan di sini beliau mengalahkan dosennya yang pernah mengajar beliau, yaitu G. Siddhartha. Luar biasa berarti dia ya. Berarti dia sangat-sangat hebat. Berarti dia sangat-sangat jenius bisa mengalahkan dosen yang pernah mengajarnya. Oke, dan semua penghargaan itu diraih dari masa-masa beliau kuliah. Hebat kan teman-teman? Jadi jangan dibilang bahwa orang muda itu tidak bisa berkarya. Jangan bilang orang muda itu tidak
tidak bisa menghasilkan penghargaan, dan ternyata hal ini dipatahkan oleh beliau. Buat kalian semua yang para pemuda dan para remaja, jangan putus asa. Saya yakin bahwa kalian juga bisa seperti beliau. Kita masuk ke kisah cintanya. Ternyata beliau itu bertemu dengan istrinya yang bernama Cynthia Lasmi pada masa-masa kuliah. Inyoman Nuarta ini bertemu dengan Cynthia ketika duduk di semester 6. Nah, kebetulan sekali Cynthia ini beda jurusan dengan si Inyoman Nuarta. Cynthia ini bergelut di jurusan bahasa. Lalu mereka jatuh cinta dan tidak memakan waktu yang lama karena sudah mendapatkan resmi dari orang tuanya. Akhirnya pada tahun yang sama, Inyoman Nuarta pun resmi meminang atau menikahi pasangannya, Cynthia Lasmi, sebagai istrinya. Lalu mereka dikaruniai dua putri yang cantik. Yang pertama bernama Putu Tania dan yang kedua Made Tasya. Mereka menikah pada saat mereka masih kuliah, dan ternyata Inyoman Nuarta mengalami kesulitan perekonomian di sini. Ketika istrinya Cynthia Lasmi mengandung dan ingin melahirkan anak pertama, Inyoman Nuarta berpikir, bagaimana caranya aku bisa membiayai istriku? Apa yang harus aku lakukan? Akhirnya ketika persalinan berlangsung, Inyoman Nuarta menjual karya-karya patungnya untuk dapat membiayai persalinan dari istrinya. Lalu lahirlah putri pertamanya, yaitu Putu Tania. Inyoman Nuarta bergabung ke dalam gerakan seni rupa baru di tahun 1977 bersama rekan-rekan lainnya seperti Hardi, Dede, Eri Supriya, Harsono, dan kritikus seni bernama Jim Supangkat. Nah, mereka bergabung ke dalam tim ini membuat sebuah gerakan seni rupa baru. Mari kita sedikit bercerita tentang Inyoman Nuarta ini. Ternyata Inyoman Nuarta ini adalah seorang penggila seni, teman-teman. Dia sangat-sangat suka dan sangat-sangat cinta akan dunia seni. Hal yang tidak heran, kenapa? Karena beliau sendiri kan sudah besar dan tumbuh dari didikan pamannya yang seorang seni rupa, ya kan? Dan itulah yang membuat hatinya tidak bisa lepas dari seni. Alasan kenapa beliau mengambil jurusan seni rupa di ITB adalah karena yaitu tadi, karena beliau sangat-sangat cinta seni. Beliau berpikir bahwa Bali penuh dengan seniman-seniman dan beliau ingin menjadi salah satu di antaranya. Lalu kenapa beliau pindah jurusan? Jadi seperti ini. Inyoman Nuarta merasa dirinya adalah seorang pekerja yang keras, dan kalau dia terjun ke dunia seni rupa, segala sesuatu yang dibuat harus penuh dengan kelembutan. Lalu beliau merasa kayaknya ada yang kurang cocok ya, kayaknya ada yang kurang serak ya. Lalu beliau melihat sebuah jurusan yang ada pada fakultasnya, yaitu seni patung. Beliau pun mulai merasa tertarik. Beliau mulai berkata, wah kayaknya ini cocok nih dengan tipe-tipe saya yang orangnya sedikit keras, dan saya tipe-tipe orang yang suka tantangan. Kalau seni rupa, saya cuma bisa gambar bentuknya 2 dimensi. Tapi kalau seni patung, saya akan menggambar dan membentuk patung tersebut menjadi bentuk 3 dimensi, dan itu akan membuat saya merasa lebih tertantang lagi untuk melakukan hal-hal tersebut. Kayaknya saya lebih cocok pindah jurusan deh. Setelah beliau pindah jurusan, bukan berarti beliau tuh langsung jatuh cinta dengan seni patung. Tidak, teman-teman. Ternyata setelah beliau pindah ke seni patung, beliau pun masih merasa kayaknya ada yang kurang serak, ada yang kurang gimana gitu loh. Dan akhirnya beliau menemukan sebuah seni patung, yaitu seni patung modern. Disitulah beliau jatuh cinta dengan seni patung, dan beliau merasa this is it, ini dia bagianku, ini dia yang aku inginkan. Dan akhirnya beliau jatuh cinta dengan seni patung dan mengeluarkan banyak sekali karya-karya dari zaman beliau kuliah. Keren ya teman-teman. Saking cintanya terhadap seni patung,
bareng teman-temannya, tapi beliau habiskan waktunya di studio patungnya beliau. Ngapain? Ya membuat patung lah teman-teman, masa main catur. Beliau bilang begini, sebetulnya beliau juga ingin liburan, tapi karena kondisi perekonomian dan tidak memiliki uang yang cukup untuk pergi jalan-jalan bersama teman-temannya atau pergi liburan bersama teman-temannya, beliau memutuskan, kenapa saya tidak happy-happy, kenapa saya tidak bersenang-senang dengan sesuatu yang saya suka, yaitu seni patung. Akhirnya disitulah beliau memutuskan bahwa liburan kali ini saya isi dengan sesuatu yang sangat saya sukai, yaitu seni patung. Dan lebih baik saya membuat karya ketika liburan. Dan itu adalah hobi saya, dan itu adalah kesenangan saya, dan itu adalah apa yang saya cintai. Jadi saya pun merasa itu adalah liburan saya. Pada masa kuliah, beliau merasa gerah, beliau merasa tidak nyaman dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan maupun ajaran-ajaran yang diajarkan ketika beliau kuliah. Beliau merasa tidak bebas, beliau merasa terkukung, dan akhirnya beliau merasa tidak nyaman. Dan beliau mulai melakukan pemberontakan, dan pemberontakan itu dilakukan ketika beliau menerima ajaran dari dosen-dosennya. Wah, ini kayaknya kebayang banget ya. Jadi beliau tiba-tiba anak yang memberontak banget teman-teman. Nah, beliau sempat bilang, dulu waktu saya zaman kuliah, saya itu kalau mau melakukan seni, saya harus melakukan apa yang guru saya lakukan. Saya harus menuruti apa yang guru saya minta. Dan ini sangat bertolak belakang dengan keinginan hati saya. Saya malah jadi berpikir, kok seperti ini sih? Kok begini sih? Dan itu saya ungkapkan, dan akhirnya banyak orang tidak suka dengan saya, dan banyak orang memusuhi saya. Kasihan sekali ya teman-teman ya. Pada masa kuliah, banyak sekali berselisih paham dengan dosen-dosen dan pakem-pakem seni yang telah diajarkan. Dosen-dosennya atau guru-gurunya beranggapan bahwa nilai seni tertinggi adalah nilai seni modern yang abstrak. Berbeda dengan pendapat dari Inyoman Nuarta. Inyoman Nuarta merasa bahwa nilai seni tertinggi adalah bentuknya realisme. Bahkan Inyoman Nuarta tidak memiliki sebuah konsep pematungan yang spesifik. Jadi beliau merasa, kok sekolah hanya mengkotak-kotakkan aliran saja ya? Kok kuliah dan apa yang saya pelajari hanya mengkotak-kotakkan ilmu pengetahuan saja, dan itu sudah tidak relevan menurut dia. Ketegangan itu berlangsung selama masa-masa kuliah, sampai akhirnya dia bertemu dengan beberapa orang teman. Beliau dan teman-teman mendirikan sebuah gerakan seni rupa baru Indonesia. Dan gerakan ini menentang dominasi seni yang telah diangkat oleh teman-temannya maupun para pengajar-pengajarnya dari beliau. Inyoman Nuarta dan keempat temannya berharap lebih kreatif dan bisa menghapuskan dominasi-dominasi yang ada pada dunia seni. Beliau berkata bahwa menjadi seniman itu adalah sebuah keputusan yang sangat-sangat beresiko. Tapi berbicara tentang seni, itu juga harus optimis dan tidak boleh putus asa. Karena orang yang pesimis tidak bisa membangun negara. Wow, kalimat dari beliau sangat-sangat mengena sekali ya teman-teman. Lalu keadaan pun berubah seiringnya waktu. Pada tahun 79, beliau memenangkan sebuah lomba penghargaan pembuatan patung proklamasi, atau kita sekarang kenal sebagai Tugu Proklamasi, di mana tugu atau monumen ini dibangun dan terletak tepat di atas rumah bekas atau rumah yang dulunya ditinggali oleh Insinyur Soekarno. Dalam kompetisi patung proklamator ini, Inyoman Nuarta menggunakan media berupa tembaga dan kuningan. Ternyata dari karya tersebut beliau berhasil mengalahkan dosen-dosen yang pernah mengajarnya. Dan bahkan dari karya tersebut beliau berhasil mengalahkan karya-karya dari pematung Indonesia. Hebat kan teman-teman? Hal inilah yang membuat Inyoman Nuarta terkenal, bahkan sampai ke luar negeri teman-teman. Bahkan beliau sampai mendapatkan penghargaan dari India, yaitu penghargaan Padma Shri.
Padma Shri sendiri adalah penghargaan tertinggi sipil India. Wow, hentuo, jago, hebat. Dan ini dilakukan untuk mengenang jasa-jasa bagi orang yang berperan penting pada bidangnya. Berarti si Inyomanuarta ini luar biasa hebatnya teman-teman. Hentuo. Kisah manis tidak selalu menghampiri Inyomanuarta. Bahkan Inyomanuarta pun mengalami masa-masa pahit ketika beliau membuat sebuah monumen atau sebuah patung berjudul Tiga Mojang. Dan patung atau hasil karya tersebut ternyata dianggap oleh kaum agamais sebagai bentuk dari Trinitas. Bentuk patung ini dianggap sebagai simbol dari Trinitas dan dianggap tidak memiliki izin. Hal ini mematahkan hati dari Inyomanuarta. Inyomanuarta menjelaskan bahwa bukan itu yang saya maksud, bukan itu yang saya buat. Yang saya buat ini adalah 3 orang wanita yang mengenakan pakaian adat Sunda dan mereka saling memunggungi satu sama lain. Tidak ada konsep apapun di balik itu semua, hanya menggambarkan 3 kekokohan wanita tersebut. Monumen Tiga Mojang ini menurut Inyomanuarta adalah monumen yang mengangkat budaya Sunda, terdapat di daerah Jawa Barat. Tapi setelah mengalami tudingan tersebut, akhirnya Inyomanuarta mulai belajar dan mulai memahami bahwa patung atau monumen tidak bisa sembarangan diletakkan. Setidaknya dengan insiden tersebut membuat Inyomanuarta banyak belajar mengenai demografi, mengenai peletakan patung dan yang lain-lainnya. Jadi hal ini tidak mematahkan lagi semangatnya, tapi malah membuat pelajaran yang banyak untuk beliau. Lalu kita masuk ke karyanya yang paling fenomenal, yaitu GWK, Garuda Wisnu Kencana. Teman-teman pasti pernah lihat patung ini kan kalau kalian pernah pergi ke Bali. Patung ini sangat besar sekali teman-teman. Dan patung ini terletak di Ungaran, Kuta Selatan, Bali. Patung GWK ini sangat tinggi teman-teman. Tingginya mencapai 121 meter. Dan ternyata patung ini berhasil mengalahkan tingginya patung Liberty yang ada di Amerika. Wow, kebayang ya tingginya. Proses pembuatan patung ini tidak mudah. Prosesnya memakan waktu sekitar 28 tahun. Kalau dihitung-hitung itu sudah mengalami 6 masa pergantian era kepresidenan. Dari eranya Soeharto sampai eranya Jokowi. Lama ya teman-teman, 28 tahun loh. Karena patungnya besar, karena patungnya tinggi, jadi tidak heran kalau beratnya pun sangat-sangat berat. Berat dari patung ini mencapai 4.000 ton. Wah, 4.000 ton. Patung ini selesai pada tahun 2018 dan diresmikan pada tanggal 22 September 2018 oleh Presiden Jokowi. Untuk pembuatan patung ini diperkirakan telah mengeluarkan dana sekitar 450 miliar rupiah. Tidak sedikit ya teman-teman. Dan ternyata patung ini merupakan patung campuran tembaga dan baja terbesar di dunia. Pada masa pembuatannya ternyata patung GWK ini sempat mengalami keterlambatan dan sempat tidak melakukan proyeknya sama sekali, dan itu terhalang sampai tahun 2013. Nah, di tahun 2013 ini mulailah ada orang-orang dan pengusaha-pengusaha yang mau mendanai kembali proyek tersebut, dan akhirnya proyek ini bisa berjalan kembali. Jadi nggak heran ya teman-teman, prosesnya sampai 28 tahun. Ternyata mengalami krisis ekonomi dan yang lain-lainnya juga. Nah, kita akan berbicara mengenai makna atau arti dari GWK sendiri. Kalian pasti akan surprise karena saya pun sendiri sangat-sangat kaget dan saya sangat-sangat kagum akan arti dari GWK tersebut. Kita bahas ya. Dalam patung GWK ada 2 karakter yang diangkat teman-teman. Yang pertama adalah Dewa Wisnu. Dewa Wisnu di sini adalah dewa pemelihara atau disebut juga Dewa Siti. Dan Dewa Wisnu
adalah dewa yang menjaga dan memelihara alam semesta. Lalu karakter yang kedua yaitu Garuda. Garuda merupakan gambar atau makna dari pembebasan, kemerdekaan. Garuda sendiri melambangkan kebebasan dan pengabdian yang tanpa pamrih. Nah, ketika dua karakter ini digabungkan menjadi satu, yaitu GWK, maka GWK sendiri memiliki makna yaitu simbol dari penyelamatan dunia, simbol dari misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Keren ya teman-teman. Jadi Inyomanuarta mengajak kita semua untuk selalu ingat menyelamatkan lingkungan dan menyelamatkan dunia, membawa kedamaian untuk seluruh umat manusia. Sedalam itu maknanya. Satu hal yang menjadi ciri khas kuat dari karya-karya Inyomanuarta yaitu gerakan angin. Jadi kalau kalian melihat karya-karya beliau, biasanya patung-patungnya itu ada seperti lambayan-lambayan angin, lambayan-lambayan kain yang terbawa oleh angin. Karakter yang kuat dari patung yang beliau buat adalah gerakan angin yang beliau dimensikan dalam bentuk 3 dimensi. Beliau kerap mengambil citra bentukan pohon yang terkena angin, air yang terbawa angin, kain yang terbawa angin, dan yang lain-lain. Dan itu dibentuk dalam rupa 3 dimensi. Hebat ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, dari mana Inyomanuarta bisa mendapatkan ide-ide tersebut? Beliau pun menjawab, saya hanya memiliki 2 jawaban. Yang pertama, pengalaman. Dan yang kedua, alam bawah sadar. Pengalaman dan pemikiran setiap orang itu adalah hal-hal yang unik, dan itulah yang diangkat oleh Inyomanuarta ke dalam karya-karyanya. Dan hal-hal tersebut diandalkan oleh beliau untuk menjadi objek orisinalitas dari setiap karya-karyanya. Nah teman-teman, itulah kisah atau cerita tentang tokoh seniman bernama Inyomanuarta. Semoga hal ini bisa menjadi pengetahuan baru dan hal ini bisa menjadi sebuah motivasi baru untuk kalian semua juga, untuk lebih maju, untuk lebih semangat, untuk lebih berusaha, dan untuk lebih giat melakukan hasil-hasil karya kalian. Guys, kalau Inyomanuarta bisa, kenapa kalian tidak? Dengan ini kelas seni budaya kita selesai hari ini. Dan semoga kita semua bisa mendapat pengetahuan yang baru, kita semua bisa mengenal sesuatu yang baru, dan bisa juga menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman jangan lupa untuk bantu mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen. Baiklah, tetap semangat, tetap sehat, tetap ceria, dan sampai jumpa di kelas seni budaya berikutnya. God bless you.